Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa setahun yang lalu kita sudah memasuki lagi bulan suci Ramadan. Maka kesempatan bulan suci Ramadan ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam bulan suci Ramadan itu kita mempunyai kewajiban membayar zakat. Tetapi banyak dari kita yang mengetahui bahwa zakat hanya zakat fitrah saja. Maka sesungguhnya banyak sekali zakat ini dipahami bahkan menjadi rukun Islam yang sebenarnya sama dengan kewajiban kita sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah, dan ayat-ayat yang lain banyak sekali. Zakat dibarengkan dengan sholat, artinya memang itu sama-sama rukun Islam. Hanya saja nasibnya yang berbeda. Nasib zakat itu memang agak masih banyak sekali dari pemirsa, dari jamaah kaum muslimin yang belum begitu memperhatikan. Maka berilah izin saya untuk mengajak pemirsa sekalian memahami zakat dengan sekilas dan bagaimana kita berusaha menjadi muzaki. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bahwasanya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti seseorang menanam satu benih. Kamathali habbatin, satu benih, seperti perumpamaan satu benih. Ambatat sab'a sanabila, dari satu benih itu menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap bulirnya itu menghasilkan 100 buah. Maka ketika kita berzakat, berinfak di jalan Allah, 1000 saja itu berarti dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Artinya ketika kita berinfak atau berzakat, yakinlah kita bahwa Allah akan melipat gandakan harta kita. Minimal dari keberkahannya. Tetapi banyak dari kita masih ada rasa eman-eman, rasa untuk mengeluarkan uang zakat atau infak di jalan Allah itu ada rasa berat sekali bagi kita sekalian. Ini yang sebenarnya harus kita latih dari diri kita, karena tidak ada cerita orang yang suka infak, orang yang suka zakat itu dia menjadi miskin. Tetapi justru sebaliknya, orang yang suka infak, suka zakat, suka sedekah, justru mereka akan diberikan lipat ganda ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi mendorong kepada kita untuk bagaimana kita lebih mudah berzakat. Artinya memberikan sebagian harta kita untuk orang lain. Bahkan di dalam surat Al-Munafiqun disebutkan bahwa nanti di akhir hayat kita atau ketika kita dipanggil oleh Allah, itu hampir semua orang akan menyesal, atau bahasa Jawanya getun. Karena apa? Wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka infakkanlah harta yang diberikan oleh Allah kepadamu
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum kematian datang kepadamu. Maka fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hampir semua orang yang sudah meninggal itu mengatakan laula akhartani, ya Allah, buat umur saya itu diperpanjang ila ajalin qarib, sedikit saja. Maka fa'as-saddaqah, aku akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Tetapi semuanya sudah terlambat. Karena kita sudah tidak bisa lagi hidup, karena sudah dimatikan oleh Allah. Tidak bisa untuk infak lagi. Maka sebenarnya infak, sedekah, zakat itu atau hibah itu akan jauh lebih berharga ketika kita masih hidup. Bukan berarti ketika kita sudah mati kemudian anak kita, keturunan kita berzakat atau bersedekah atas nama kita tidak sama, itu tetap sama. Tapi akan jauh lebih baik ketika kita sedekah, infak itu kita masih hidup, kemudian kita masih pengen kaya, kita masih suka harta, maka itu jauh lebih baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian. Maka kesempatan Ramadan ini ada takjilan, ada banyak kegiatan, itu kita berusaha latihan sedikit demi sedikit. Dan ada yang lebih menarik lagi. Ketika kita bersedekah setahun sekali atau berzakat, maka Allah akan memberikan ganti setahun sekali, atau malaikat akan mendoakan kita setahun sekali. Atau kita pendekkan sebulan sekali, di tanggal muda kita zakat atau kita infak, maka akan didoakan malaikat sebulan sekali. Atau mungkin kita infak di setiap Jumat, maka akan didoakan oleh malaikat itu hanya seminggu sekali. Maka kita punya tradisi memasukkan koin infak itu setiap hari. Mungkin jumlahnya sedikit, tetapi kalau kita lakukan setiap hari, maka dalam sebulan, karena kita minimal sekarang itu minimal 1.000 atau 2.000. Kalau 1.000 saja berarti sebulan itu sudah sekitar 30.000. Tetapi ketika kita punya uang 30.000, kita masukkan kotak infak, itu rasanya pasti berat. Ini pengalaman saya begitu. Tetapi kalau kita setiap hari memasukkan kotak infak 1.000 atau 2.000 saja misalnya, itu berarti sebulan sudah 60.000. Itu kita tidak terasa, tapi latihan. Dan itu akan didoakan oleh malaikat setiap hari. Karena setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 2 malaikat. Yang satu mendoakan bagi orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfiqon kholafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Tetapi sayangnya ada satu lagi malaikat Allah yang berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan infaknya. Nah, ini berarti bagi kita harus berusaha untuk latihan secara dari kecil lah, 500 rupiah atau 1.000 atau sekarang rata-rata 2.000 lah. Setiap hari kita masukkan infak di koin manapun yang koin infak atau kotak infak. Di rumah kita siapkan, nanti setiap bulan kita setorkan, itu jauh lebih banyak dan jauh lebih ringan bagi kita. Dan kita selain itu akan didoakan malaikat setiap hari. Dan yakin ya, kita harus yakin bahwa doa malaikat itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berinfak setiap hari, didoakan malaikat, Allahumma a'ti munfiqon kholafan. Yakin pasti diganti, dan gantinya jauh lebih banyak. Karena ini terus terang pengalaman pribadi. Ketika kita baru punya azam, baru punya niat saja, itu tidak selang lama oleh Allah sudah diganti. Ini pengalaman pribadi yang benar-benar saya rasakan bersama keluarga. Sehingga jangan ada rasa berat kita untuk infak di jalan Allah. Maka yakin pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat sekilas ini bagi pemirsa sekalian, dan mari kita saling mendoakan semoga kita menjadi para ahli infak atau munfik
kalau bisa menjadi muzaki. Akhirul kalam dan Allah yakum asma'in. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.